Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Jumat 5 Maret 2021 dengan tema Indahnya Mengampuni. Firman Tuhan terambil dari Kejadian 33 ayat 1-11 berkata demikian. Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuannya itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluknya lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangannya, dilihatnya lah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau ini?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Sesudah itu, mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih tuanku." Tetapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu." Tetapi kata Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya." Lalu dibujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Pada waktu Pak Jacob meninggal dunia, saudaranya Pak Esau tidak mau datang, padahal di pemakaman begitu banyak orang yang hadir. Kenapa Pak Esau tidak mau datang? Ternyata Pak Esau masih menyimpan kebencian kepada sang adik. Ia berkata kepada anak-anaknya, "Sampai mati pun saya tidak akan memaafkannya." Apa yang dikatakan, ternyata dia buktikan. Berbeda halnya dengan kisah Esau di dalam Alkitab. Esau anak sulung Ishak yang dikisahkan dalam Alkitab, suatu ketika sangat marah dan benci kepada Yakub adiknya. Dengan lihai, sang adik telah merebut berkat kesulungan miliknya. Ia mau membunuh adiknya itu. Rencana Esau itu pun tercium. Yakub kabur ke negeri pamannya Laban dan tinggal di sana sangat lama, sampai punya anak yang banyak dan harta benda yang melimpah. Ketakutan Yakub terbesar ketika ia kembali ke negeri ayahnya adalah berjumpa dengan Esau sang kakak. Apakah Esau masih menyimpan dendam kepadanya? Ternyata tidak. Esau mengampuni Yakub. Mengharukan sekali. Kenapa Yakub diampuni oleh Esau? Tentu saja ada investasi ilahi di dalamnya. Sebelumnya Yakub bergumul dengan Allah di Peniel dan ketakutannya hilang. Hidupnya diubahkan. Yakub berani menatap masa depan dan Allah bersamanya. Saya banyak mendengar saudara kandung dalam suatu keluarga saling bermusuhan satu sama lain. Saling benci, saling menyakiti, dendam kesumat dipelihara dan kalau perlu dilampiaskan. Ada kebencian yang awet sampai akhir hidup. Kasihan sekali. Hal demikian tidak boleh terjadi di dalam keluarga kita. Jika ada perselisihan, segeralah selesaikan. Biasakan dan ajarkan anak-anak bagaimana memaafkan dan bagaimana memohon maaf sejak kecil.
Jika pengampunan terjadi, betapa indahnya keluarga kita. Oleh karena itu, melalui perenungan pada hari ini kita bersama-sama belajar betapa indahnya jika dalam keluarga ada saling mengampuni.